Hai semuanya, balik lagi sama Jalan Sarjana. Orang kira kulit itu urusan luar ya. Contohnya nih, kayak sabun, deodoran, ataupun skincare. Padahal, sebagian besar hal yang bikin ketek bau, leher menghitam, dan juga wajah jerawatan itu berasalnya dari dalam. Dan jalurnya tuh cuma 3. Hormon insulin, bakteri di kulit, dan juga molekul yang lolos utuh dari usus ke pori-pori. Percaya deh, tumpukan skincare mahal di meja kamu itu nggak akan ada artinya kalau kamu masih lewatin rahasia terbesar kulit glowing, yaitu apa yang benar-benar ada di piring kamu saat ini juga. Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Nomor 8. Gula dan karbo olahan. Sering lihat orang yang leher belakangnya tuh hitam dan juga bertekstur bludru nggak? Stop mikir kalau itu daki atau karena dia tuh jarang mandi ya guys. Kondisi medis ini namanya adalah akanthosis nigricans, dan ini adalah alarm tanda bahaya dari tubuh kalau orang itu kebanyakan makan gula dan juga karbohidrat olahan. Asupan gula berlebih itu ternyata bikin tubuh resisten terhadap insulin loh. Nah, akibatnya kadar insulin darah meroket dan merangsang sel kulit untuk memproduksi pigmen hitam ekstra di area lipatan, contohnya nih seperti leher, ketiak, dan juga selangkangan. Makanya mau kamu gosok pakai batu apung ataupun scrub sekeras apapun, bercak gelap ini gak bakal pernah hilang deh karena pigmennya tuh keperangkap di dalam jaringan kulit aktif dan bukan nempel di permukaan luar. Bahkan sejak tahun 2000, American Diabetes Association udah netepin ya kalau orang yang punya kondisi leher hitam ini sebenarnya udah jadi penanda resiko dini untuk diabetes tipe 2 loh. Tapi tenang ya, kabar baiknya adalah kondisi ini bersifat reversible alias bisa sembuh kok asalkan kalian tuh perbaiki pola makannya kalian. Nomor 7. Jagung. Dalam sejarah kedokteran gizi, ada cerita di mana jagung itu bisa bikin kalung hitam di leher manusia ya teman-teman. Iya, seriusan. Penyakit ini dikasih nama pellagra, di mana gejalanya adalah muncul pita hitam tebal, kering, dan juga bersisik melingkari leher seperti kalung karena penderitanya tuh kekurangan vitamin B3 ataupun niacin. Anehnya, ini tuh terjadinya pada populasi manusia yang makanan pokoknya itu adalah jagung. Padahal jagung tuh punya vitamin B3 kan? Nah, ternyata karena vitamin B3 di dalam jagung itu terikat rapat dan juga nggak bisa diserap oleh usus manusia. Suku kuno di Meksiko yang makan jagung ribuan tahun tuh nggak pernah kena penyakit ini loh. Ya, karena mereka tuh punya trik rahasia, yaitu merendam jagung pakai air kapur sirih sebelum dimasak, sehingga vitaminnya tuh bisa terlepas dan juga diserap oleh tubuh. Nahasnya, saat bangsa Eropa membawa jagung ke seluruh dunia, mereka cuma bawa bijinya tapi nggak bawa ilmu merendam kapur sirihnya ya guys. Akibatnya, orang-orang yang makan jagung tuh biasanya ada aja ya yang kekurangan gizi, dan wabah kalung hitam ini pun sempat meledak dan berubah menjadi malapetaka. Nomor 6. Daging merah. Buat kalian yang sering beraktivitas di luar seharian nih, coba cek deh kira-kira aroma tubuh kamu tuh akhir-akhir ini terasa lebih menyengat dari biasanya ataupun enggak nih guys. Soalnya kalau jawabannya iya, coba deh cek seberapa banyak porsi daging merah yang kalian makan. Ini soalnya bukan mitos ya. Tim peneliti dari Charles University di Praha pernah melakukan eksperimen unik dengan meminta 17 pria menjalani diet tinggi daging merah selama 2 minggu, lalu dilanjut dengan diet tanpa daging selama 2 minggu. Nah, di akhir setiap fase, aroma ketiak mereka ditampung menggunakan kapas khusus, lalu dinilai secara random oleh 30 wanita. Tahu nggak hasilnya apa? Mayoritas wanita tuh sepakat bahwa aroma tubuh pria di fase tanpa daging itu jauh lebih segar, menarik, dan juga tidak menyengat. Nah, secara ilmiah, hal ini terjadi karena daging merah mengubah komposisi asam lemak di dalam kulit kita. Perubahan ini merombak menu makanan bagi bakteri ketiak, yang pada akhirnya menghasilkan produksi bau badan yang lebih kuat. Ya, aku bagiin fakta ini bukan berarti kalian tuh nggak boleh makan daging merah sama sekali ya. Tapi kalau kalian tuh merasa aroma tubuh kalian tuh lagi kurang bersahabat, coba deh kurangi porsinya. Oke guys? Nomor 5. Susu skim dan suplemen whey. Banyak orang yang lagi jerawatan itu biasanya langsung panik dan buru-buru coret susu full cream dari daftar makanan mereka karena takut sama lemaknya kan? Padahal menurut riset, susu skim alias susu rendah atau bebas lemak dan suplemen whey protein itu malah punya kandungan yang jauh lebih kuat dalam memicu jerawat loh. Soalnya bukan lemak yang bikin kalian tuh jerawatan ya, tapi kandungan protein dalam susu itu sendiri. Jadi gini, di saat pabrik membuat susu skim, mereka tuh membuang lemaknya tapi tetap membiarkan kandungan whey-nya utuh. Sebagai bukti, pernah nih ya guys, ada 5 remaja yang mendadak jerawatan parah akibat minum suplemen whey protein loh. Anehnya, jerawat mereka tuh nggak mempan diobati pakai salep jerawat, krim dokter, ataupun obat minum. Tetapi jerawat itu baru hilang total setelah mereka stop minum whey protein.
Bahkan waktu salah satu dari mereka coba minum whey lagi, jerawatannya tuh langsung balik lagi loh. Jadi buat yang lagi berjuang melawan jerawat, coba cek deh jangan-jangan pemicunya itu dari susu skim ataupun suplemen protein yang lagi kalian konsumsi. Coba evaluasi lagi asupan harian kalian ya. Nomor 4. Bawang putih. Sebagai orang yang demen makan bawang putih, pernah nggak sih kalian udah sikat gigi, kumur pakai mouthwash, dan bahkan makan permen mint gitu, aroma bawangnya masih nempel terus? Nah, ternyata bukan kalian aja loh. Soalnya, menurut penelitian ilmiah di jurnal Gastroenterology bilang, sebagian besar senyawa sulfur bawang itu memang ada di mulut, kecuali satu molekul bernama allyl methyl sulfide. Molekul AMS ini kebetulan sifatnya super duper bandel ya guys, sehingga dia tuh nggak bisa dihancurin pakai asam lambung, usus, ataupun pakai organ hati. Jadi mau nggak mau, AMS ini bakal diserap bulat-bulat secara utuh masuk ke aliran darah, berputar ke seluruh jaringan tubuh, lalu merembes keluar lewat rongga paru-paru waktu lagi nafas, dan keluar juga lewat pori-pori keringat di kulit kalian. Itulah alasannya kenapa sikat gigi berkali-kali pun tetap ya bisa bikin kalian tuh nyium bau bawang putih terus-terusan. Cuma tenang aja, ini tuh nggak permanen kok. Begitu tubuh selesai membuang sisa molekul AMS ini secara alami, bau bawangnya akan memudar dengan sendirinya. Nomor 3. Telur, hati, ikan laut, dan kedelai. Udah mandi bersih, udah pakai parfum, tapi kok ini orang bau badannya masih amis gitu ya? Nah, saran aku, jangan langsung ngejudge dia tuh mandinya nggak pakai sabun ya guys. Soalnya di diri ini ada kondisi lengkap bernama trimethylaminuria yang berarti fish odor syndrome. Apa sih itu? Jadi singkatnya, para penderitanya tuh terbiasa makan kuning telur, hati sapi, ikan laut, kedelai, dan juga kacang-kacangan yang mengandung zat bernama kolin sama carnitine tinggi. Nah, normalnya organ hati kita punya enzim bernama FMO3 yang bertugas menetralkan gas berbau amis dari pencernaan makanan tersebut. Tapi pada penderita sindrom ini, gen enzim FMO3 mereka tuh bermutasi dan tidak berfungsi. Akibatnya, gas amis berbau ikan busuk itu menumpuk nggak terkendali di dalam tubuh dan juga merembes keluar lewat keringat, nafas, dan juga urin sepanjang hari. Nah, sayangnya kondisi ini belum ada obatnya ya guys, sehingga satu-satunya jalan keluar bagi mereka adalah dengan menghindari konsumsi telur, seafood, dan juga kedelai seumur hidupnya. Nomor 2. Wortel, labu, pepaya, atau mangga. Semua yang berlebihan tuh emang pada dasarnya nggak baik ya guys. Hal ini berlaku juga ya untuk makan wortel, labu, pepaya, dan juga mangga secara berlebihan setiap hari, karena warna kulit kalian tuh faktanya bisa berubah jadi kuning orange gitu loh. Bahkan secara medis, fenomena ini dinamakan karotenemia. Jadi buah dan sayur berwarna oranye itu sebenarnya punya banyak beta-karoten yang bersifat larut dalam lemak. Dimana tubuh kita tuh cuma bisa mengubah sebagian beta-karoten jadi vitamin A, sementara sisanya tuh bakal menumpuk di aliran darah dan mengendap di lapisan kulit yang paling tebal aja. Efeknya, warna oranye ini bakal kelihatan banget ya di telapak tangan, telapak kaki, ujung hidung, dan juga lipatan pipi dekat hidung. Contohnya nih, ada seorang pria berusia 48 tahun yang datang ke dokter dengan kondisi seluruh kulit tangannya tuh menguning gara-gara dia tuh makan 3 kg wortel tiap minggu cuma demi program diet doang. Ya untungnya gejala ini sebenarnya nggak berbahaya sih buat tubuh, karena kalian tuh cuma perlu stop makan dulu aja sehingga nantinya bisa hilang dengan sendirinya ya guys. Nomor 1. Sambal. Masih banyak orang yang ngira kalau sering makan sambal bisa bikin keringat kita jadi pedas ataupun ngeluarin aroma busuk gitu ya. Padahal mah ini tuh cuma mitos doang. Jadi zat capsaicin di dalam cabai itu sebenarnya nggak keluar lewat pori-pori keringat dan nggak punya aroma bau sama sekali. Tapi zat pedas ataupun capsaicin ini bisa jadi pemicu alarm palsu di otak dengan cara mengikat reseptor panas TRPV1 yang ada di lidah dan juga saluran cerna kalian. Jadi buat kalian yang nggak tahu nih, reseptor TRPV1 ini tuh normalnya baru aktif di tubuh kalau suhu sekitar mendadak naik di atas 43 derajat Celcius. Nah, berhubung makan cabai suka bikin kepedesan dan juga bikin keringat, kadang nih otak jadi kena prank dan mikir kalau tubuh kalian tuh lagi kepanasan. Makanya, badan tuh langsung menyalakan pendinginan darurat yang dinamakan gustatory sweating, di mana pembuluh darah jadi melebar, wajah jadi memerah, dan seluruh kelenjar keringat pun disuruh memompa air keluar secara drastis. Dari sinilah keringat tuh pada keluar ya guys. Nah, bau badan itu pun asalnya dari bakteri di kulit yang memakan keringat kita. Semakin banyak kalian berkeringat gara-gara kepedesan, semakin banyak makanannya juga lah ya buat si bakteri, sehingga akhirnya bau badan kalian pun menjadi lebih kuat. Jadi, cabai itu nggak buat keringat kalian bau pedes ya guys, tapi cabai itu hanya memperbesar volume keringat kalian yang ujung-ujungnya ngasih makan bakteri penyebab bau badan.
Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.